Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi 6 dan materi 7. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Yunita Dewi dengan NIM 2211031128, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai filosofi groundlay, bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari kelahiran Pancasila dapat kita temui baik dalam bentuk sumber atau bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun, terkadang kita sering lupa untuk menelah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahiran, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Apakah pendapat ini sudah tepat? Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi groundlay atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu: 1. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial, masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia dalam kedudukannya. Yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan. Pancasila sebagai status fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara. Maka ia tidak dapat diubah hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Nah, mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada. Nah, kedudukan Pancasila dikaitkan dengan teori von Steinbau, Derek Stondung, Hans Kelsen, ahli hukum dan filsuf Australia, terakhir berkarir di University of Berkeley, Amerika Serikat, dan dikenal sebagai pencetus teori hukum murni. Memiliki gagasan yang dikenal dengan Steinbau Theory, yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai dimanapun. Nah, dalam perkembangan selanjutnya diuraikan oleh Hans Neuski, ahli hukum berkebangsaan Jerman, murid dari Hans Kelsen, dengan teori Steinbau The Rechtsordnung yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara. Tatanan hukum tertinggi
dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada basis norm atau grundnorm norma dasar, yaitu berupa konstitusi. Tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam rangka pengertian material, bukan konstitusi formal menurut Kelsen. Nah, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma. Ada sebuah tatanan norma dasar yang menjadi sumber utama. Ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma. Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiaski, maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya Steuvenbau atau hierarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain dapat digambarkan sebagai hubungan antara subordinasi dan subordinasi yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Menurut Ahmad Ali Steuvenbau, teori Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida. Dan semakin ke bawah, semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak, dan semakin ke bawah, semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan. Teori Kelsen tentang hierarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiaski dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre. Nawiaski menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiaski kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut, yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Diana Riani, NIM 2211031201, nomor absen 35, Prodi PGSD, jurusan Dharma Acarya. Menurut Nawiaski, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok peserta, yaitu kelompok yang pertama, Stats Fundamental, norm atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, aturan dasar pokok negara. Kelompok ketiga, undang-undang. Sedangkan kelompok yang terakhir, aturan pelaksanaan atau aturan otonom. Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiaski di atas tentang teori tata urutan norma, negara berada pada puncak piramida. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadikan sumber tertib hukum atau yang dilebihkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi menurut Rosail Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama ideologi hukum Pancasila. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang terakhir, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Juga dalam hukuman keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian kembali Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Sanjaya Pradipta, absen 4,
NIM 2210310027. Di sini saya akan menjelaskan supremasi Pancasila. Supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini disebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Kesimpulannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan sebagai stat fundamental norm yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara, bersifat tetap, tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Penegasan serta legitimasi kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara selain telah secara jelas termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga telah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Yuliani, NIM 2211031045, absen 6, jurusan Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Melalui artikel relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi dalam Jurnal Office Vol. 2 nomor 2 2016, A.Aco Agus mengungkapkan, ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kailan dalam negara kebangsaan Pancasila, kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya menjelaskan mengenai beberapa nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, nilai praktis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah.
Perkenalkan, nama saya Inyoman Hendra Arjuniarta dari kelas 2B dengan NIM 221103-1103. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selain nilai, terdapat 3 dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila. 1. Dimensi idealistis. Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keberadaan Pancasila disebutkan Suharyantono dalam Pancasila sebagai ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama. Dalam Pancasila sebagai Indonesia 1991-59 sebagai ideologi yang bersumber pada nilai filosofis. Selain itu, Kento Wibisono dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Makalah pada Lokakarya dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS Kesekopertis Wilayah 5 1989 menerangkan idealitas dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan motivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa. 2. Dimensi normatif. Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila mesti diperjelas dengan aturan atau sistem norma negara, masih menurut Suharyantono. Bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk melaksanakan melalui norma yang dibuat atau diubah. 3. Dimensi realistis. Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara. Dikutip dari buku Pengembangan Bahasa Bahan Ajar PPKN di SD 2021, karya Suyahman, Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti memperkaya wawasan serta orientasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, berfungsi mengubah nilai dasar yang dikandung Pancasila menjadi nilai operasional. Baik, sekian dari penyampaian materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komainis Prianingsih dengan NIM 2211031153, nomor absen 26 dari kelas 2B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam buku isu sosiologi yang berserak Perspektif Filsafat Pendidikan IPS 2022, karangan M. Rianti dituliskan beberapa ciri ideologi terbuka, yakni menyusun sistem demokratif, ideologi terbuka tidak totaliter, nilai dan cita-citanya berasal dari moral, rohani, serta budaya masyarakatnya. Cita-cita bangsa dicapai secara bersama dan disepakati secara demokratif. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka tidak diciptakan negaranya, melainkan digital dari kehidupan masyarakat, menghargai keberagamaan sehingga bisa tercapai oleh masyarakatnya.